Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 2. Namun sebelum kita belajar, mari kita merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada dan bersikap anjali dengan berdoa membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Segala puja dan puji kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tathagata yang menjadi sumber kebijaksanaan. Pancarkanlah sinar kebijaksanaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Semoga dengan pancaran sinar kebijaksanaan-Mu kita dapat belajar dengan baik. Semoga sinar Dhamma selalu menuntun kita dari kegelapan menuju ke jalan terang. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian tadi anak-anak sudah berdoa. Tentu semoga anak-anak selalu sehat di rumah, selalu semangat sehingga bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang perhatikan, Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Apa itu? Simaklah penjelasan Pak Guru berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Anak-anak diharapkan mampu memiliki sikap menghargai sesama teman, sama makhluk hidup, dan semua orang. Ya. Yang kedua, memiliki sikap percaya diri. Jadi tidak boleh rendah diri, tetapi harus memiliki sikap percaya diri. Yang ketiga, mengenal kisah ramalannya Pertapa-Asita. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan. Yang keempat, menceritakan kembali kisah ramalan Pertapa-Asita. Baik, sekarang simaklah penjelasan berikut ini. Pertapa-Asita datang ke istana atau datang ke Kapilawastu untuk melihat dan bertemu dengan bayi yang baru lahir, yaitu Pangeran Siddhartha. Pertapa-Asita menyatakan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Buddha. Nah, setelah melihat pangeran yang kecil tersebut, Pertapa-Asita kemudian meramalkan tadi bahwa kelak pangeran kecil ini atau Pangeran Siddhartha ini akan menjadi seorang Buddha. Nah, makanya Raja Sududana jadi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Iya. Ayo, kenapa kira-kira? Ya, bisa dicari sendiri jawabannya ya di rumah ya. Kenapa tidak tenang? Ya. Raja bertanya kepada Pertapa, adakah cara agar Pangeran Siddhartha tidak menjadi Buddha? Jadi Raja bertanya kepada Pertapa-Asita. Karena memang Raja berkeinginan supaya Pangeran Siddhartha ini kelak menjadi pewaris kerajaan Kapilawatu. Makanya beliau bagaimana caranya agar pangeran tidak menjadi seorang Buddha, melainkan menjadi seorang raja. Kemudian Pertapa-Asita bilang, Raja, begitu ya sebutannya, jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang membuat sedih, atau yang membuat hatinya sedih. Apa itu peristiwanya? Orang tua
Ya, orang sakit, orang mati atau meninggal, dan pertapa atau seorang pertapa. Jadi Pertapa Asita menyampaikan kepada Raja Sudodana bahwa Pangeran Siddhartha jangan sampai melihat 4 peristiwa tersebut, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. 1. Orang tua. Lihat di gambar ya, di gambar diceritakan ada seorang yang sudah tua renta sambil memegang tongkat dan jalannya bungkuk. Ya, tentu itulah kondisi seperti orang tua, atau kondisi orang tua kurang lebih seperti itu. Ia bersedih. Nah, nanti kalau kelak melihat orang tua pasti akan bersedih, mengetahui saat orang-orang yang disayangi akan menjadi tua. Jadi orang-orang yang disayangi ini tentu siapa? Raja sendiri, seluruh orang di istana, kerabat, saudara, semua makhluk bahkan pasti akan menjadi tua. Makanya jangan sampai melihat orang tua. Pasti Pangeran Siddhartha akan menjadi sedih. Itu satu peristiwa yang kedua apa? Coba perhatikan ini gambar apa? Orang sakit. Orang sakit digambarkan ini sudah tua juga ya, berbaring, memakai selimut sambil batuk berdahak ya, barangkali sakit, kurus ya. Pangeran Siddhartha mengetahui bahwa semua orang bisa sakit. Nanti akan bersedih. Semua makhluk bisa sakit, maka Pangeran Siddhartha pasti akan sedih. Yang membuat hatinya sedih. Kemudian peristiwa yang ketiga apa? Adalah orang mati atau orang meninggal. Perhatikan di gambar itu ada 5 orang ya yang sedang membawa jenazah atau mayat. Ini gambarnya Pangeran Siddhartha dengan ditemani Cana dan kuda Kantaka yang berjalan mengelilingi sekitar itu. Pasti Pangeran Siddhartha akan tahu bahwa ia akan mengalami kematian juga. Dan pasti akan berpisah dengan orang-orang yang disayangi. Maka nanti akan sedih. Makanya tidak boleh atau tidak bisa melihat orang mati atau orang meninggal. Kemudian peristiwa yang keempat apa? Pangeran Siddhartha tidak boleh atau tidak bisa melihat seorang pertapa. Jika Siddhartha melihat pertapa, maka ia akan meninggalkan istana dan tidak mau menjadi raja, melainkan menjadi pertapa. Karena perawakan seorang pertapa itu tentu tenang, anggun, bebas dari segala kemelekatan. Ya, berparas tenang ya gambarnya, kurang lebih seperti itu. Ya, makanya dari melihat 4 peristiwa dan yang terakhir adalah seorang pertapa nanti, setelah Pangeran Siddhartha kalau melihat hal tersebut atau melihat 4 peristiwa tersebut pasti akan meninggalkan istana dan akan menjadi pertapa dan mencapai kebahagiaan tertinggi, terbebas dari penderitaan dan menjadi seorang buddha. Itu. Jadi hal seperti itu yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Baik, itulah yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, intinya ada 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. 1, orang tua. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang mati atau meninggal. Yang keempat adalah seorang pertapa. Silahkan amati gambar di bawah ini, kemudian ceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Jadi nanti direkam, setelah itu dikirim lewat WA-nya Pak Guru. Baik, yang bisa Pak Guru sampaikan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata Pak Guru ucapkan, Sabi Sata Bawandu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.